Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Kalau pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan, kami boleh mengikuti ibadah usia emas, baik secara ragawi maupun mengikuti secara online. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan nasihat firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sebentar kami dengar tidak lalu dengan sia-sia, tapi kami renungkan dan kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Bantulah Tuhan kami hamba-Mu yang terbatas ini, supaya firman yang akan kami beritakan menjadi berkat bagi semua usia emas yang mendengarkan di mana saja berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita bersyukur ya kepada Tuhan masih diberi tubuh yang sehat. Kita bisa mengikuti ibadah usia emas, baik secara ragawi maupun yang mengikuti secara online. Minggu sore kemarin ya, di tempat ini di GBT Kristus Pelepas, khotbah yang disampaikan yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Minggu pagi yang disampaikan ya mengenai peran suami istri menurut firman Tuhan. Dan hari ini ibadah usia emas, tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan, bagaimana kita yang sudah usia emas ini menjadi teladan bagi anak cucu kita, bagi generasi penerus kita. Titus adalah seorang yang bukan bangsa Yahudi, tetapi sudah menjadi orang Kristen. Titus adalah anak rohani dari Rasul Paulus dan menjadi teman sepekerja, teman sepelayanan kemana saja Rasul Paulus melayani pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus meninggalkan Titus di Pulau Kreta untuk mengurusi jemaat di sana. Perlu kita ketahui, orang-orang yang tinggal di Pulau Kreta, kebanyakan orangnya tuh jahat-jahat. Sebab itu Rasul Paulus memberitahukan kepada Titus diberikan satu tugas untuk mengawasi dan mengurusi jemaat yang dia tinggalkan di Pulau Kreta. Setelah beberapa waktu kemudian, Rasul Paulus itu nulis surat kepada Titus yang tinggal di Pulau Kreta. Ada 3 pokok isi surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Titus untuk diajarkan kepada jemaat-jemaat yang berada di Pulau Kreta. Yang pertama, Titus diingatkan mengenai sifat-sifat orang yang boleh menjadi pemimpin jemaat. Yang kedua, bagaimana Titus harus mengajarkan setiap orang menjadi anggota jemaat berdasarkan golongan-golongan. Yang pertama, golongan laki-laki dan wanita-wanita tua itu tersendiri. Untuk mengajarkan golongan orang-orang muda, bahkan golongan hamba-hamba. Dan yang ketiga, pokok suratnya, bagaimana seharusnya kelakuan sebagai orang Kristen. Nah, pagi hari ini kita bahas yang golongan kedua A, yaitu golongan laki-laki dan wanita-wanita yang sudah tua. Itu nanti tercatat di dalam surat Titus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 15 dalam bahasa Indonesia masa kini. Dasar-dasar pengajaran yang benar. Tetapi pagi hari ini kita bahas hanya ayat 1 sampai dengan 5. Surat Titus pasal 2
ayat 1 sampai dengan 5, kita akan membaca dalam bahasa Indonesia masa kini. Nanti Ibu Honi akan membacakan bagi kita semua. Silakan. Surat Titus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Tetapi engkau, Titus, hendaklah engkau mengajarkan ajaran yang tepat. Nasihatilah orang laki-laki yang tua, supaya mereka menahan diri, bijaksana, dan hidup sebagai orang yang patut dihormati. Mereka harus juga berpegang pada ajaran yang benar dari Allah, mengasihi dengan sempurna, dan menderita dengan tabah. Begitu juga hendaklah engkau menasehati wanita-wanita yang tua, supaya kelakuan mereka sesuai dengan apa yang patut bagi orang yang hidup khusus bagi Allah. Mereka tidak boleh memfitnah orang lain dan tidak boleh ketagihan minuman keras. Mereka harus mengajarkan hal-hal yang baik, supaya dengan itu mereka dapat mendidik wanita-wanita muda untuk mengasihi suami dan anak-anak, menjadi bijaksana, hidup suci, dan menjadi ibu rumah tangga yang baik, yang tunduk kepada suaminya. Dengan demikian, tidak ada orang yang dapat mencela berita dari Allah. Amin. Amin. Terima kasih Bu Honi. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, usia kita ini sudah ada yang kepala 50 ke atas. Tak terasa di antara kita juga ada yang berusia kepala 6, kepala 7, kepala 8. Tidak ada yang 50 ke bawah ya. Sudah 50 tahun ke atas semua. Tubuh kita ini tidak sekuat masa muda. Tidak bisa lincah geraknya ya. Sudah mulai ada yang pakai tongkat. Tidak bisa cekatan seperti dulu ketika masa muda. Mata sudah mulai ada yang kabur. Pakai kacamata. Ada yang kena katarak, ya saya sudah nih katarak 2. Gigi mulai tanggal 1 demi 1. Rambut sudah mulai 2 warna. Tapi saya dilihat sini banyak hitam-hitam termasuk saya. Disemir supaya tetap kelihatan muda. Saya termasuk semiran ini. Padahal kalau tidak disemir warnanya sudah tidak hitam lagi. Ya bukan? Penyakit silih berganti datang. Darah tinggi, saya juga. Diabetes, kolesterol. Lututnya sudah mulai sakit, rematik, jantung, asam urat. Kaya ya, tambah usia sakitnya berdatangan. Ada yang beranggapan masa tua menjadi suatu musibah karena banyak penyakit membebani diri kita, membebani anak cucu, merawat kita, mengantar ke dokter, menunggu ajal menjemput. Tahukah Anda bahwa usia tua sebenarnya adalah karunia Tuhan. Tidak semua orang bisa mencapai usia lanjut. Menjadi tua adalah suatu kesempatan bagi kita untuk terus berintrospeksi dalam perjalanan hidup kita. Menjadi tua harus memberi teladan bagi generasi selanjutnya. Mengapa Rasul Paulus memberikan tugas kepada Titus untuk mengajar ajaran yang tepat menurut Alkitab kepada laki-laki tua dan wanita-wanita tua. Bukan saja yang muda yang diajar, tapi kita-kita yang sudah lanjut usia itu diajar menurut Alkitab agar kehidupan kita ini menjadi teladan bagi anak-anak, menantu, cucu-cucu, bagi generasi penerus.
Bukan zaman dahulu saja. Zaman sekarang pun kelakuan sebagian, bukan semua, sebagian orang-orang yang lanjut usia bukannya menjadi teladan, tetapi menjadi batu sandungan, kelakuannya memalukan dan tidak terpuji. Oleh sebab itu Rasul Paulus menugaskan Titus untuk mengajar wanita tua dan laki-laki tua hidup sesuai dengan Alkitab. Ketika kita membanding-bandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain, dengan tetangga kita mungkin, duh pasanganku ini sakit-sakitan, ke dokter BPJS antri mulai pagi sampai siang, wajahnya tidak secantik dulu, tidak setampan dulu, gerakannya pun melambat, cerewetnya minta ampun sekarang. Mungkin kita sering berjumpa dengan teman-teman sekolah zaman dulu. Ketemuan lagi, reunian, SMS-an, WA-WA-an, telepon-teleponan. Akhirnya apa? Jatuh cinta, terjadi perselingkuhan. Apalagi kalau pasangan kita sudah dipanggil pulang mendahului kita, pulang ke rumah Bapak. Kita merasa kesepian di rumah. Mungkin kita tinggal dengan anak-anak, dengan menantu. Kalau anak-anak lagi kerja, kita tinggal di rumah dengan menantu yang mengurusi rumah tangga. Kita, wanita-wanita yang tua maupun laki-laki tua, harus waspada. Kenapa? Jangan sampai kita dibujuk oleh suara iblis. Orang yang tidak kuat imannya akan jatuh dalam dosa. Pernah terjadi seorang mertua laki-laki karena merasa kesepian di rumah, tinggal dengan menantu yang cantik, akhirnya jatuh di dalam dosa. Menggauli wanita, menantunya sendiri ketika di dalam rumah dalam keadaan sepi. Bukan saja mertua laki-laki, bahkan pernah terjadi mertua wanita melihat tubuh sosok menantunya laki-laki yang gagah perkasa menjalin cinta dengan menantunya sendiri. Firman Tuhan mengatakan, jaga kesucian sampai akhir hayat kita. Jangan sampai itu terjadi dengan kehidupan kita. Di luar sana boleh, orang yang tidak kenal Tuhan, tapi orang yang sudah percaya kepada Tuhan, hendaknya kita takut kepada Tuhan. Kalau kita sampai berbuat demikian, kita menjadi orang yang sudah tidak dihormati lagi. Semua tindakan kita, baik perkataan kita, tingkah laku kita, semua itu disorot oleh siapa? Anak-anak, menantu, cucu-cucu kita, generasi penerus. Dilihat ketika orang tua sakit, ayo ma ke dokter, ayo pak ke dokter, enggak mau, saya tak doa saja, pasti sembuh. Bondoi doa tok, minum obat enggak mau. Kalau sudah parah baru mau dibawa ke rumah sakit. Ayo minum obat, enggak. Ditutupi mulutnya, seperti apa? Anak kecil. Itu akan dilihat oleh anak-anak dan cucu-cucu kita. Sehingga mereka akan mencontoh kelakuan kita. Orang tua seringkali membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Oh anakku yang ini loh. Waduh loman itu tiap bulan saya dikasih uang. Kalau anak yang itu, waduh kurang tidak cinta sama orang tua. Ngadu domba antara anak satu dengan anak yang lain sehingga terjadi perselisihan antara anak satu dengan yang lain. Gara-gara siapa? Gara-gara orang tua.
Orang tua menganggap, aku kan sudah bertugas membesarkan anak, menyekolahkan, menguliakan sampai saya bekerja mapan berumah tangga. Sekarang giliranmu nak, kamu harus menjamin hidupku. Anak harus setor sebesar uang tertentu untuk kehidupan orang tuanya. Kamu harus memberi saya sejumlah uang, harus aku mau pesiar ke luar kota, ke luar negeri. Kamu harus menyediakan uang untuk saya, kamu dulu kan sudah tak sekolah, no. Saya ganti balas budi. Ada orang-orang tertentu seperti itu. Kamu harus menjamin kehidupanku. Orang tua memeras anak-anak. Menghadapi masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan. Tidak sedikit orang tua yang ngomel, marah-marah, tidak mau berdoa, tidak mau mencari Tuhan, melainkan mencari orang-orang pintar di luar. Bahkan beberapa orang-orang tua malas membaca Alkitab, jarang berdoa, senengannya apa? Keluyuran dari rumah satu ke rumah yang lain, keluyuran ke tetangga-tetangga. Beberapa orang lapor, ibu saya, bapak saya di rumah nggak ada kerjaan, keluyuran ke sana kemari. Bahkan melihat orang tuanya tiap hari ke gereja rajin. Loh, di gereja GBT Kristus itu ada ibadah tiap hari. Enggak, saya mau ke gereja A, ini ada usia mas di sini. Hari Selasa di sana, di Rebo di sana, giliran di sana. Boleh mencari Tuhan boleh, tapi di gereja waktu firman Tuhan kerjanya mengantuk sini. Kerjanya keluyuran dari gereja satu yang gereja yang lain. Bahkan ada yang bisik-bisik sama saya, Bu Elsia, nanti konsumsinya apa? Nasi rawon, saya bilang gitu. Kesuwen ya, jangan nanti-nanti. Kerupuk, ada tempenya. Tapi ingat ya, kalau ngambil kerupuk tempe satu aja ya, kasihan yang lain tuh gak keduman. Ada pisang, pisangnya kok enak ya, tasku gak gede ya, mau ambil pisang 5, cemplungkan, gak peduli orang lain, gak keduman, yang penting dirinya sendiri. Boleh makan, disediakan untuk kita sekalian, tapi ingat, koncone itu loh gak keduman nanti. Cari Tuhan ke gereja itu, bukan cari makanan jasmani. Kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan menjamin hidup kita. Berkat rohani, berkat jasmani mengikuti. Sebab itu sebagai orang yang sudah lanjut usia, kita diminta berhati-hati dalam tindak lanjut tanduk kita. Itu akan dicontoh oleh generasi penerus. Firman Tuhan mengatakan laki-laki tua harus menahan diri, bijaksana, patut dihormati, berpegang pada ajaran yang benar, mengasihi dan tabah. Bukan laki-laki tua saja, wanita-wanita tua pun dinasihati. Tidak menfitnah, tidak minum minuman keras. Apa ada. Mengajarkan yang baik, mengasihi suaminya sendiri, bukan suaminya orang. Mengasihi anak-anak, bijaksana, hidup suci, tunduk pada suami. Hindarilah hal-hal yang membuat orang itu tidak senang kepada kita. Oh, mbak aku tua gak disenangi. Loh kenapa? Harus dihindari. Mengapa kita harus menghindari hal-hal yang tidak disenangi orang lain? Mungkin kita cerewet, kakek ngomong, bung kalah tawon. Cepat tersinggung. Tidak bisa mengendalikan emosi di rumah, kerjanya marah-marah saja. Minta dikasihani, minta diperhatikan secara berlebihan. Diperhatikan boleh, tapi jangan berlebihan. Minta tolong pada anak-anak atau cucu-cucu sakdet saknyet. Ada seorang nenek, ya sudah usia 80 ke atas. Masih bisa nyetir mobil, masih lincah, masih berenang, masih lenden, ya, masih senam.
lincah sekali. Tapi anak-anak menantu cucu-cucunya enggak mau lo kumpul sama dia. Jarang didatangi, dikunjungi. Kenapa? Cerewetnya minta ampun. Kalau kita punya anak cucu-cucu kecil datang ke rumah kita, itu memang ngerusoni ya. Makan apa? Kececeran, ya toh, minum tumpah-tumpah. Lah nenek ini bersihan, jadi lihat tuh datang cucunya, waduh, duduk di kursi, kakinya dinaikkan, minum kececeran, makan apa? Berhamburan di lantai, ngamuk. Waduh, ini baru ngepel, harus cucu-cuci. Ayo sana, minggir, tak swaponi. Akhirnya apa? Anaknya gak betah, gak mau datang lagi ke rumah neneknya. TV-nya rusak, kamu datang ke sini ya, nanti jam 10 tepat. Gak iso mbak, masih repot, masih kerja. Ayo ini mbak mau nonton TV nih, gak bisa ini channelnya nih, wifi-nya mati. Memaksa anak, minta tolong tuh sakdet saknyet. Jangan begitulah. Memang kalau kita tidak bisa ngerjakan sendiri ya minta tolong. Nanti ada waktu senggang ya, tolong ibu ini, kakek ini, tolong bantu betulkan kulkasnya atau TV-nya, HP-nya. Nggak bisa kepetek, hilang semua itu, nak restart ya, salah mitet itu habis semua. Ya minta tolong tuh nggak usah sakdet-saknyet. Ya nanti bantu. Jadi kalau kita minta tolong apa-apa, ya jauh bertu waktu lah. Jangan suka ngomel, anak datang diomeli, cucu datang diomeli, gak kerasan. Gak mau mengunjungi saudara. Hal-hal yang demikian kita hindari. Kita perlu introspeksi. Sebelum tidur, kita ingat-ingat sepanjang hari ini mulai pagi sampai malam, apa yang sudah aku lakukan. Mungkin tadi aku rewel, tidak mau minum obat darah tinggi, tidak mau minum obat jantung dan sebagainya. Kita keras kepala, diberitahu anak-anak marah-marah, suka ngeluyur dari tetangga ke satu ke tetangga yang lain, suka jajan, sudah tahu punya diabetes, makan es krim, makan es campur. Nanti diabetesnya naik, mbak, gak peduli aku kepingin kok. Nah, makan goreng-gorengan, pedes-pedes, murus, sakit lambung. Sate kambing habis 10, tekanan darah naik. Mungkin seharian kita tuh membuat hal-hal yang menjengkelkan anak-anak kita, mantu kita, cucu-cucu kita. Kita introspeksi. Kalau ada hal yang tidak berkenan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah segala perbuatanku yang menyakiti hati anak-anakku, menantuku, cucu-cucuku, minta ampun kepada Tuhan. Jangan simpan dendam kepada anak-anak. Kalau kita dimarahi anak, dinasihati, menganggap anak itu benci kepada kita. Tidak, itu demi kebaikan kita. Jangan simpan hal-hal yang tidak mengenakkan dalam hati kita. Kepahitan jangan disimpan. Markus pasal 11 ayat 25 sampai dengan 26. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kalau kalian berdoa tetapi hatimu tidak senang terhadap seseorang, ampunilah dahulu. Supaya Bapakmu di sorga juga mengampuni dosa-dosamu. Kalau kalian tidak mengampuni orang lain, Bapakmu di sorga juga tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi sepanjang hari ini kita introspeksi kalau malam. Kalau ada hal yang tidak baik, ada kesalahan baik perkataan kita, tingkah laku kita yang menyakitkan orang lain, kita minta ampun kepada Tuhan. Aku berjanji Tuhan, esok perkataanku, kelakuanku menyenangkan orang-orang di sekitarku. Kematian adalah suatu misteri. Tidak seorang pun tahu kapan kita dipanggil Tuhan pulang ke surga. Oleh sebab itu jangan simpan kepahitan, selesaikan malam itu juga. Jangan simpan sampai keesokan hari, sampai matahari terbenam. Jika sewaktu-waktu kita menghadap Tuhan, hati kita sudah bersih. Memang kematian itu bukan hanya untuk anak muda saja. Segala umur kita juga harus menghadapi kematian. Apalagi kita yang sudah lansia, sudah mendekati. Tinggal selangkah lagi. Kita tidak mengerti kapan saya dan ibu bapak dipanggil pulang.
mungkin nanti, mungkin besok. Oleh sebab itu, beresi kehidupan kita. Jangan sampai sewaktu-waktu Tuhan memanggil kita, masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang menjengkelkan keluarga kita, anak, menantu, cucu-cucu kita. Jangan. Pelajaran apa yang Anda terima dari orang-orang percaya yang telah mengajarkan kepada Anda cara hidup bagi Yesus lewat perkataan maupun perbuatan mereka? Apa yang orang lain perhatikan ketika mereka melihat iman dan perbuatan Anda? Jadi dalam setiap kehidupan kita mohon Roh Kudus memimpin perjalanan sisa hidup kita. Supaya dalam perkataan kita, perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita tuh menjadi berkat bagi anak, menantu, cucu-cucu kita, bagi generasi penerus. Jangan ngelihat kita nih benci setengah mati. Oh, ibu bapak cerewet, ngergetno, benci no. Jangan begitu. Kita harus mengintrospeksi diri kita agar hidup kita menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan bagi generasi kita penerus. Mari kita akan memeriksa hati kita masing-masing. Kalau hari-hari yang lalu ada hal-hal yang kurang berkenan, yang tidak menyukakan orang di rumah kita, di keluarga kita, di gereja, di masyarakat, kita akan memperbaiki supaya hidup kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada, menjadi contoh dan teladan supaya hidup kita ini menjadi kesaksian bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah kami di sorga. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan nasihat firman Tuhan. Rasul Paulus menulis surat kepada Titus untuk mengajarkan bukan jemaat-jemaat yang muda saja, tetapi bagi jemaat-jemaat yang sudah berusia lanjut, baik laki-laki maupun wanita. Tuhan tolonglah supaya kami sebagai umat-umat Tuhan, hidup kami menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak-anak kami, bagi menantu-menantu kami, bagi cucu-cucu kami, bagi generasi penerus. Mungkin hari-hari yang lampau ada dari kita, dari kami sekalian yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami tidak menjadi contoh, tetapi memalukan nama Kristus. Ajarlah kami Tuhan menjadi teladan bagi anak-anak menantu cucu-cucu kami, hidup seperti Engkau. Menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang menjadi contoh dalam ketekunan, dalam iman kami, dalam kesetiaan kami, mengiring Tuhan sampai nafas kami yang terakhir. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan acara ini sebentar ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan sudah kami dengar, kiranya firman Tuhan ini boleh kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Supaya hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat di mana saja kami berada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.